menuju pribadi Muslim Center. Kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya bukan marah, cuma sepindah. Karena doa itu harus sering kita lafalkan. Salam itu, uluk salam itu adalah doa untuk mendoakan saudara kita. Maka afsus salam ya, jawab salam dan sampaikan salam serta jawab salam itu adalah jadi kebiasaan ya, habit ya. Sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi muraatil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nu'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan syukur atas segala karunia yang hari ini kita rasakan. Hari besok kita belum tahu ya. Nah, yang sementara kita bisa ketahui adalah hari ini dan yang kemarin. Kemarin itu ada yang sudah 80 tahun ya. Nonton ya? Langkung 85. Yatin apa Bu? Tasih strong ya. Tasih kiat. Alhamdulillah. Inilah yang kita harapkan, usia senior tetapi masih remaja semangatnya. Ini kita akan membahas 9 kebiasaan ya. Jadi niki temane ketoke abot tapi jane enteng nggih. Niki enteng-entengan nggih. Karena nggih sangu kita sedaya. Jadi apa yang akan kami sampaikan insya Allah adalah hal-hal yang harian, hal-hal yang penting yang kita perhatikan sebagai suatu kebiasaan yang insya Allah kalau kebiasaan ini kita betul-betul laksanakan dengan sepenuh hati, maka akan bisa menjadi diri kita menjadi pribadi muslimah, muslim yang sejati. Sejati niku napa? Tenanan nggih. Mboten KW-KW nggih. Mboten palsu. Jadi menjadi pribadi mulia. Pribadi nek kriteria mulia mboten sing sanes kecuali atqakum, sinten-sinten sing paling bertakwa. Jadi kalau kita setiap hari itu mendoakan putra-putri kita, wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, semoga generasi-generasiku menjadi generasi yang menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi muslim sejati ini adalah muttaqin, derajat yang paling tinggi. Jadi setiap kita apa saja yang kita lakukan sejatinya ya under-underane
ujung-ujungnya pol-pole adalah untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang muttaqin. Nah, untuk sampai itu memang ada tantangan, ada godaan, ada hambatan. Maka wonten ayat sanes, dalam ayat yang lain disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji, untuk mengetes, testing ya. Untuk menguji, untuk mengetahui siapakah di antara kita itu yang paling baik amalnya. Amalnya yang paling sae niku muttaqina imama. Jadi imamnya menjadi leadernya orang-orang yang soleh dan solehah. Monggo kita sareng-sareng preteli 9 kebiasaan yang baik itu untuk kita terapkan dalam kehidupan. Nah, niki nanti langsung keseluruhannya disampaikan dulu nanti supaya kita bisa mengetahui, atau kalau tidak sampai akhir paling tidak sudah secara keseluruhan disampaikan. Nggih Bu Putranti nggih. Nggih. Riyen kula nate mboten ngantos rampung pun wektale telas. PR sing riyen dereng rampung tapi niki pun gantos tema nggih. Nanti bisa di review kembali, bisa diulang kembali nggih. Jadi ada 9 kebiasaan. Nek bahasa kerene gaule nen golden habits ya. Jadi ada 9 kebiasaan emas. Engkang pertama itu tadarus Al-Qur'an. Niki mboten teori. Niki pun panjenengan praktekkan. Sudah dipraktekkan tadi nggih. Setiap awal pengaosan di PDA itu tadarus Al-Qur'an sareng-sareng. Maos Al-Qur'an sareng-sareng. Membaca Al-Qur'an. Oke, niki saya bacakan ringkesannya dulu. Yang kedua adalah membaca. Nah, membaca nopo kemawon nggih. Membaca yang sae-sae, WA ingkang sae-sae yang ngirimke pitutur luhur saking cuplikan ayat utawi hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku dipun waos lan dipun resepi terus menjadi pedoman panduan kita. Kaping 3 niku mengikuti pengaosan. Nah, niki sampun. Nah, pertanyaanipun sampun kaping pinten nggih. Napa niki tembe ping pisan niki napa pun ping nggih. Ya. Nah, sudah berkali-kali, bahkan sudah menjadi agenda rutin hidup. Jadi bukan agenda harian saja, tapi sudah menjadi agenda hidup. Dikeluari tanggal 6 ada pengajian umum di Aisyah. Jagonge nek saged nggih bar pengaosan. Napa enjing? Mboten nonton jagong sonten. Nggih. Niku sudah direncanakan 1 bulan besok. Nah, ini sudah dikeluari setiap tanggal 6. Ini 3 ini tadarus membaca Al-Qur'an, mengikuti pengajian itu menjadi kebiasaan belajar. Niku nggih ampun kur panjenengan mawon nggih niku nggih ditularaken sedaya keluarga yang ada di dalam rumah kita, diajak untuk tadarus, untuk membaca, untuk ngaos.
Lah aku ngaosnya lewat WA. Ya, memang pengaosan di media sosial itu banyak sekali jumlahnya, mungkin ribuan jutaan konten yang bisa kita akses. Tapi itu bisa panjenengan waos sambil sare, sambil leyeh-leyeh. Nggih, karena media sosial itu kan fleksibel. Lah keutamaannya apa kok hadir di pengajian? Banyak sekali keutamaannya. Contohnya, ini sudah bisa kita lakukan dan bisa kita buktikan. Di setiap meja panjenengan ada buktinya, snack dan unjukan. Belum silaturahmi, bertemu, bertatap muka, bermuwajahah, bersalaman. Ini menggugurkan dosa-dosa kita. Tadi di depan saya uluk salam panjenengan, itu juga doa supaya kita selamat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup itu ada cari selamat. Gak ada orang itu cari nopo? Ciloko. Gak dicari cok, datang kok. Nah, maka kita harus senantiasa tadi menciptakan satu lingkungan agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kebiasaan belajar menjadi karakter pembelajar. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai rasa tahu, ingin punya rasa tahu yang tinggi, curiosity. Bahasane John Biden, curiosity, rasa penasaran, rasa ingin tahu. Nah, ini harus terus ditumbuhkan. Ketika maos Al-Quran, tadarus Al-Quran, makdek. Qad aflaha man tazakka. Mandek teng ayat menika, ayat sedoso napa 11 nih. Magrek bahwa setiap orang itu harus menyucikan dirinya. Menyucikan dari apa? Nah, kaitannya dengan keimanan ayat ini adalah mencucikan jiwa kita dari daki-daki keimanan kita kepada Allah, supaya hanya fokus kepada Allah. Segala ibadah yang kita lakukan hanya fokus kepada Allah, bukan karena pamrih yuraunan nas, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihormati. Tapi ini betul-betul tumbuh dari kerentekipun hati, betul-betul niat suci. Ya. Jadi tumbuh dalam beribadah. Memang kalau para motivator itu matur, ya kita memang harus memberikan contoh. Kalau pemimpin atau orang yang diberi kepercayaan, memang untuk memotivasi jamaahnya itu memberikan contoh. Itu bukan sebagai suatu ujub atau sebagai suatu yuraunan nasriya, tapi itu adalah justru untuk mengajak-ajak, ayo. Maka untuk berbuat kebaikan itu bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya di dalam Islam itu ajak-ajak wis untuk poin. Apalagi yang diajak niat mawon sudah dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
oleh malaikat muhafadzah, malaikat pencatat amal-amal kita itu sudah dicatat. 1 poin. Apalagi kalau kita melakukannya tidak hanya kerenteking manah mawon, tetapi juga betul-betul kita melakukan, itu sudah menjadi poin bagi kita. Pokoknya ngamalkan ajaran Islam itu enek ekur seneng-seneng, enek ekur untung-untung. Maka orang yang mencucikan diri itu adalah akan mendapatkan keberuntungan dari Allah. Jadi untungnya tidak di dunia saja, tapi jauh nanti adalah di akhirat nanti. Nah, maka kita harus mempunyai kebiasaan belajar. Kalau sudah biasa, nanti akan menjadi karakter dalam diri kita. Lah aku kan sudah 85, Bu. Mboten napa-napa. Wong tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimat. Tidak hanya sekolah formal. 3 minggu yang lalu, alhamdulillah, saya sudah rampung sekolah formal gitu. Nah, pendidikan formal sampai strata 3 atau program doktor. Alhamdulillah. Niku gangsal tahun langkung, Bu. Sinaune rekoso, tapi alhamdulillah kita menikmati belajar itu betul-betul nikmat. Maka karena menjadi habit, menjadi kebiasaan, pengennya nggak sinau terus. Untuk mengawetkan umur kita, mengawetkan usia kita, itu dengan belajar. Ingin sesuatu yang Allah anugerahkan ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Kita hanya baru dapat 1 titik, 1 nuktah pengetahuan saja. Seperti halnya Adam itu diajarkan oleh Allah. Wa 'allamal Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ya, banyak hal. Terutama kalau kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Tadi sampun dipun waos dan sudah diterjemahkan. Nah, itu tidak hanya berhenti di situ. Kalau ingin belajar ilmu Al-Qur'an, ada lagi tingkatannya. Nanti dilihat dari tafsirnya. Kalau bagaimana Al-Quran turun dan lain-lain, itu ada namanya ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Nanti bisa asbabun nuzulnya atau sebab-sebabnya ayat Al-Quran. Kemudian nanti makna-maknanya yang ada, kandungannya. Niku ya Allah sangat luar biasa. Maka kalau kita datang ke perpustakaan, ulama-ulama tempo dulu, as-sabiqunal awalun, niku nyerat Al-Quran setunggal piyayi niku ngantos ribuan halaman untuk membuat buku. Karena mempelajari atau menelaah kandungan dari Al-Quran. Jadi sampai diumpamakan kalau laut itu menjadi tinta, kalau pohon dan semua pena itu menjadi penanya, itu dan ditambah 7 lautan. Pitung laut itu pinten nggih? Kathah jen. Wong di dunia ini laut kita dari daratan itu lebih banyak lautnya, luas lautnya. Itu diumpamakan oleh Allah
untuk menulis ilmu Allah itu masih ditambah 7 lautan, itu tidak cukup untuk menuliskan ilmu Allah yang maha tak bertepi. Maka Allah alim, maha mengetahui segala sesuatu. Maka kita tidak bisa mengingkari perbuatan-perbuatan baik maupun perbuatan-perbuatan jelek. Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saja semua amal kita itu bisa dipantau. Kalau kaitannya dengan keuangan, ada ilmu akuntansi untuk merekap ataupun untuk mendokumentasikan. Kemudian kalau tadi tidak cukup data, ada cloud ya, ada langit yang bisa menyimpan data-data kita yang secara digital. Subhanallah, itu luar biasa ilmu yang Allah berikan. Maka belajar itu tidak dibatasi oleh usia, oleh siapa saja. Bisa terus untuk belajar. Nah, ini menjadi karakter, menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu yang sudah tertanam dalam jiwa dan diri kita. Untuk selalu tadi membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, menelaah Al-Quran, membaca, mengikuti pengajian-pengajian. Nah. Oke, nih kita lanjutkan saja ya. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ini alhamdulillah dirawuhi Ibu Kusman, Ibu Yuliatun, matur nuwun Ibu sampun memberikan tahniah doanya. Ini mewakili pimpinan daerah maupun pimpinan Aisyah, Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kita diharapkan menjadi pembelajar, menjadi karakter kita harus tertancap kepada keluarga kita. Nah, keluarga kita menjadi pembelajar. Tidak hanya diri kita, tetapi kita tanamkan putra-putri kita untuk terus belajar. Tidak hanya sebatas di pendidikan formal, tapi adalah belajar tentang life skill, keterampilan-keterampilan hidup. Belajar agama itu adalah keterampilan hidup agar kita mempunyai bekal yang cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita tunjukkan prestasi ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang terbaik prestasinya di dalam amal soleh? Jadi yang memang kita senantiasa dituntut untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Apa saja kebaikan, pokoknya ada orang yang ajak-ajak baik ya derek. Karena itu adalah jelas itu menuntun ke jalan keselamatan. Kemarin PDA nggih woro-woro sedekah air suci, air bersih, air kehidupan. Tadi sampun dirapatkan, tapi masih membuka donasi siapa yang mau berderma air bersih untuk saudara-saudara kita yang di Wonogiri Selatan atau di bagian Wonogiri yang kekurangan air bersih. Apa yang kita keluarkan ya kembalinya kepada kita, menjadi kebaikan kita. Nah, itu. Jadi kita terus melatih diri menjadi karakter pembelajar, menjadi pribadi yang mempunyai kebiasaan, habit yang terus belajar. Nah, jadi aktivitas membaca, memahami Al-Quran secara bersama dan diulang-ulang, ya sekalipun tadi tadarusnya sebenarnya surat Al-A'la kan sudah waktu kita SD nggih pun diajarkan. Nggih, dibaca lagi pada usia 85 mboten napa-napa, Bu. Dan itulah Al-Qur'an.
terus ditadarusi berulang-ulang sampai kita mendapatkan hikmah dan mendapatkan ketenangan jiwa dari buah-buah apa yang kita baca. Mengapa kok kita membaca Al-Quran? Ya, karena Al-Quran atau bacaan Al-Quran itu sebagai syafaat. Jadi Al-Quran, bacaan yang kita baca Al-Quran itu akan menjadi penolong, akan menolong kita kelak di pengadilan ilahi ketika amal-amal kita sekalian itu dihitung, dihisab. Bahkan kelak kita sendiri yang akan ngitung. Nanti kitab catatan amal kita itu diserahkan kita dan kita sendiri yang membaca. Loh, iki rapote merah-merah, apa yang kita tindakan dulu. Maka sekarang untuk menghapusnya adalah kita harus bertobat terhadap semua catatan merah dari kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka kalau kita bertobat, ya punya, kalau sekarang itu namanya jejak digital, biasanya kita pernah berucap di mana, kalau itu di media sosial itu tersimpan semuanya. Kalau ada yang ngirim WA kemudian dihapus, niku memang terhapus, tapi di metadata nipun di pusate ngriko wis nyantol niku mboten saged dihilangke. Makanya di mana saja, baik itu kita offline seperti ini, luring tatap muka atau berjumpa secara langsung maupun tidak langsung, ya kita harus membuat catatan-catatan yang baik-baik saja, karena itu akan terekam. Maka catatan-catatan amal kita yang negatif pada masa lalu, ya kita kikis dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Selama itu bukan dosa syirik, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Tentu dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, ini bacaan Al-Quran menjadi syafaat. Nah, Al-Quran itu adalah sebagai hudan, petunjuk manusia mencapai puncak prestasi di surga yang Allah janjikan. Di puncak prestasi kita adalah amal-amal yang kita lakukan berupa amal-amal soleh menjadi garansi, menjadi istilahnya jaminan kita. Sangune nopo? Nggih, sangune amal-amal yang kita tindakan, yang kita lakukan. Maka kalau kita menelaah atau membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi Al-Quran, merenungkan isi kandungan Al-Quran, Al-Quran itu paling tidak ada 6 isi yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah prinsip-prinsip akidah, syariah, dan akhlak. Jadi akidah itu kalau kita terkait dengan keimanan, ya. Tadi kita tidak boleh mengimani selain Allah. Kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Menempatkan pertolongan manusia pada posisi seperti sebagai Allah, itu tidak boleh. Ini terkait dengan akidah. Akidah kita harus suci, murni, fokus, tertuju hanya kepada Allah. Kita punya hajat, kita mau punya kepentingan yang sangat penting, ya nyuwunnya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan bisa sholat sunat hajat, memohon kepada Allah. Juga bisa dengan wasilah, mungkin kita bisa bersilaturahmi, bukan meminta kepada seseorang, tetapi
juga bisa meminta restu ataupun doa kepada orang-orang yang kita anggap mempunyai kesucian. Jadi kita bukan bertawasul, tetapi lebih kepada karena biasanya ketika kita datang kepada tokoh yang kita kagumi, kita memohon didoakan. Makanya biasanya kalau kita punya hajat, kita doakan dulu orang-orang di sekitar kita. Maka ketika adab kita berdoa itu adalah memohonkan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa yang Allahumma firril mu'minina wal mu'minat. Sebelum kita berdoa memohon diri kita sendiri, memohon kepada Allah, kita doakan dulu yang sekitar kita, karena nanti akan menjadi suatu keberkahan bagi kita. Kita tidak tahu di antara jutaan teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, siapakah yang Allah ketuk, nembus, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita tidak tahu. Maka tadi kebiasaan kita mendoakan orang lain, uluk salam, itu penting sekali. Syariah. Jadi syariah itu adalah semua titah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, baik itu yang tersirat maupun yang tersurat. Jadi ayat-ayat Allah yang terbentang di alam ini, itu adalah menjadi tanda kekuasaan Allah, menjadi pelajaran bagi kita untuk mensyukuri. Contohnya mungkin ini terjadi kekeringan, itu apakah memang ya alam itu sendiri atau ada intervensi ataupun pengaruh dari perbuatan manusia? Karena di dalam ayat disebutkan doharol fasadu fil bari bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat ulah perbuatan tangan manusia. Ini kalau yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang jelek-jelek itu dari min anfusikum, dari dirimu sendiri, dirimu ya, diri kita masing-masing. Makanya kalau ada yang negatif itu langsung kita untuk beristighfar, memohon ampun supaya kita dikembalikan ke jalan yang baik itu. Kemudian akhlak, ini kaitannya dengan perbuatan, tingkah laku kita di dalam kehidupan bermasyarakat, baik di keluarga, di perserikatan, di tempat kerja, di mana saja, itu adalah terikat dengan akhlak kita. Bukan berarti bahwa kita berakhlak itu hanya di masjid, hanya di pengajian. Berakhlak itu adalah melaksanakan syariat Allah, syariat Islam. Maka di mana saja syariat Islam, ketentuan Allah itu adalah melekat pada diri kita. Panjenengan mau tindak piknik teng bulan atau Mars atau planet yang lain, nggak tetap punya kewajiban sholat 5 waktu. Ya, nanti ada rusuhnya, mau sholat di posor karena perjalanan ruang angkasa, nggih kesel. Itu rusuh, tapi tetap kewajiban ini. Nah, itulah syariat Islam. Oke. Kemudian Al-Quran isi janji-janji, ancaman dari Allah. Ada janji-janji manis yang Allah berikan kepada kita. Ya, iming-imingnya adalah surga. Jadi semua amal kebaikan akan dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya semua amal kemaksiatan, kejahatan, kejelekan itu dibalas neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sekarang adalah banyak-banyakan amal-amal kebaikan kita. Ya, sedikit-sedikit amal-amal soleh itu kita lakukan akan menjadi kebiasaan yang menyelamatkan kita sekalian. Kita tidak bisa berubah hijrah secara total. Ya, sedikit demi sedikit. Mungkin dulu pengajiannya setahun sekali, pengajian Idul Adha dan Idul Fitri di lapangan. Jamaahnya, pesertanya adalah puluhan ribu jamaah. Banget sibuknya ya. Jadi ngaos cuma 1 tahun sekali, Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ditambah dosisnya. Lah pengen selamat kok modale kur Idul Adha dan Idul Fitri. Nopo cekap. Ditambah lagi. Ya. Pengajiannya mingguan, pengajian selapanan, sepekanan. Nek 6 tanggal 6 itu berapa pekan? 1 bulan ya. Setiap bulan, alhamdulillah. Nanti yang sisanya gimana? Ya cari di mana-mana gitu. Jadi ngaji itu adalah di mana-mana. Itu intinya adalah menjadi karakter kita untuk menjadi pembelajar. Kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu. Ya. Dalam saya ada ngapunten iki istilahnya rodok keren. Revenge with history. Jadi sejarah itu akan terulang. Dari umat-umat yang terdahulu yang ciloko-ciloko, apabila umat saat ini itu mengikuti apa yang dilaksanakan oleh umat terdahulu yang sukses maupun yang tadi diberikan azab oleh Allah, bisa terjadi, akan terulang, dan itu sudah terbukti. Kisahnya ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang soleh dan soleha, tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ini. Ada Ibrahim, ada Siti Hajar, ada istri-istri para nabi, Khotijah. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita ketika mendapatkan kisah itu akan termotivasi, akan tergugah untuk meneladani kebaikan-kebaikannya. Sementara kalau ada kisah-kisah yang negatif umat-umat terdahulu, kita bisa mengambil hikmah untuk menghindari dan senantiasa berlindung kepada Allah. Kemudian hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, ini persoalan keimanan, hari akhir, kemudian pembalasan. Ini adalah masalah keimanan yang harus kita imani. Jadi kita harus optimis terhadap keimanan kepada Allah, karena inilah yang akan mengerem segala keinginan-keinginan kita yang negatif. Jadi kita mempunyai banyak keinginan ya. Kebutuhannya sedikit, ya kebutuhannya juga banyak ya. Tapi keinginan itu lebih banyak. Maka kita harus memprioritaskan. Keinginan kita masuk surga itu harus ditempatkan di prioritas pertama, sehingga yang lain itu mengikuti, kurikulumnya itu mengikuti, kegiatan-kegiatannya itu mengikuti. Ya ini membawa kemaksiatan, kita cut, kita ganti, kita ambil yang positif itu. Karena semua apa yang kita lakukan di masa yang akan datang, di akhirat nanti semuanya dipertanggungjawabkan secara individu-individu. Panjenengan rawuh di pengajian sareng-sareng, monggo ajak-ajak mangkat bareng. Tapi sudah sampai di sini, nanti dipertanggungjawabkan amal kita secara sendiri-sendiri. Melakukan kejahatan juga demikian.
Kalau berjamaah bermaksiat, ya nanti pertanggungjawabannya lah kula kur dijak tok. Lah kok ora iso nolak. Lah aku pekewuh kok. Lah pekewuh kok diopeni. Padahal itu adalah mencelakakan. Maka kalau yang diajak kebaikan, ya harus kita segera untuk meraihnya, untuk mengikutinya. Kemudian prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Ini tidak saya jelaskan semuanya, ini nggak cukup ternyata waktunya. Kemudian sunatullah, hukum-hukum Allah yang mengikat pada keseluruhan ciptaannya. Ya, seperti halnya kita, ya, kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Nah, ini adalah hukum-hukum Allah yang ada pada alam semesta ini. Sunatullah. Pasti air mengalir dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Sekalipun ada air mancur setelah itu ya turun kembali. Ya, karena sunatullahnya seperti itu. Tidak bisa mengubah hukum. Nah, ini adalah ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Ini isi kandungan Al-Quran. Ini terkait Al-Quran, ampun sedoyo nggih, nanti kapan-kapan lagi aja. Membaca, mengikuti pengajian. Ini pengajian banyak ini. Long life education, belajar seumur hidup. Jadi menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Kalau sekolah ada batasnya, maka menuntut ilmu dan ilmu agama tidak ada batasnya. Ya, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, niki saged bisa di masjid, bisa di majelis taklim, di mana-mana yang menyelenggarakan pengajian bisa kita ikuti. Kalau di pimpinan daerah Muhammadiyah sudah terjadwal Ahad yang akan datang besok ya, tanggal 9 insya Allah itu sudah ada jadwal pengajian Ahad tanggal 8 ya. Oke, tanggal 8 September. Oke, bisa di mana saja, yang jelas bisa online juga kita ikuti. Online bersama-sama juga itu bagus. Jadi mengikuti pengajian akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang mempunyai kebiasaan belajar. Setelah kita punya kebiasaan, kita belajar, maka akan membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang pembelajar. Sukanya senenge kur sinau. Ya. Membaca Al-Qur'an itu kan tidak ada bosannya. Nah, kalau bosan kita membaca Al-Qur'an, kita tanyakan, ada apa? Wonten napa kali panjenengan, Bu? Ada apa? Kok jarang baca Al-Qur'an? Ada masalah? Ya, justru ketika ada masalah, kembali kepada Al-Qur'an, cari jawaban, cari pemecahan di dalam Al-Qur'an. Barangkali kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan untuk membaca ataupun menemukan jawabannya. Jadi kalau kita tidak rawuh di pengajian tanggal 6 nika gelo mboten? Mboten. Gelo nggih. Wah, aku gelo wingi ora rawuh. Wahai maneman, wingi napa materinipun? Nah, bisa berbagi. Maka kita merasa, kalau kita sudah merasa bahwa kita itu kalau di forum-forum, majelis-majelis yang penting yang tentang ilmu itu kita tidak datang, merasa gelo, berarti ini kita sudah terbentuk diri kita menjadi pembelajar.
Berikutnya nggih yang keempat, rada ngebut kurang 5 menit. Tertib salat, tertib puasa, tertib zakat, infak, sedekah. Tertib adab, sopan santun, dan berpikir positif. Karena sholat itu adalah yang akan dihisab pertama, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat wajib. Itu minimal 2, 4, 4, 3, 4. Subuh 2, zuhur asar 4, maghrib 3, isya sekawan. Itu tidak boleh kita tinggalkan kecuali ada uzur syar'i, karena memang kodrat wanita itu datang bulan purnama, maka tertib sholat kita. Syukur kita punya agenda atau jadwal, terutama tidak hanya sholat wajib saja, bisa kita tingkatkan dosisnya untuk sholat sunat. Yang biasanya kalau ibu-ibu sholat di rumah itu biasanya wajibnya tok nggih. Nggih napa mboten? Oh mboten, alhamdulillah. Nggih, sunahnya, qobliyahnya ampun kalah kalih piyayi ingkang tidak masjid. Nah, kalau yang ke masjid ada sunah qobliyah, sunah tahiyatul masjid, kemudian qobliyah. Panjenengan juga tidak kalah untuk menunaikan sholat qobliyah. Nah ini ditambah lagi dosisnya, sholat sunat yang sholat duha, ada sholat tahajud. Nah, maka sholat tahajud ini akan betul-betul menjadikan kita punya makom, punya derajat yang mulia, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Ini sudah banyak penelitian, sampai di Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang itu ada seorang mengambil disertasi penelitiannya itu tentang sholat tahajud. Setelah dihimpun beratus-ratus orang yang melakukannya, itu disimpulkan bahwa memang orang-orang tertentu yang bisa melakukan, bahkan tidak hanya kelompok tertentu, tapi semua profesi, dari petani, dari pedagang, dari pegawai, baik itu dari pegawai biasa sampai pimpinan tertingginya, ini sudah punya habit, menjadi kebiasaan untuk sholat malam. Jadi amalan orang-orang yang soleh itu adalah merindukan datangnya waktu malam, karena itu waktu-waktu yang betul-betul mustajab. Tidak ada orang, ya kalau mungkin ibadah-ibadah yang lain itu bisa dilihat oleh orang, tapi kalau sholat malam umumnya orang itu kan podo sare. Lah itu timi-timi tindak kamar mandi, kemudian berwudu, setelah itu dilanjutkan dengan sholat, dilanjutkan dengan tadarus, masih ada waktu menunggu sholat subuh, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir sampai fajar menyingsing. Ini luar biasa, amalan-amalan yang tadi orang yang terpilih, bukan orang KW-KW, tapi betul-betul orang-orang yang betul-betul menjadi muslim yang sejati. Maka mari kita tunaikan sholat itu. Kemudian berikutnya adalah puasa.
Belum ini ya. Salat itu seperti mi'rajul mukminin. Setiap saat seorang muslim itu melakukan mi'raj, bertemu bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memohon berbagai macam karunia melalui salat yang dilakukan. Sehingga salat menjadi mi'rajul mukminin, di mana setiap orang muslim bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngangge perantara. Panjenengan betahi nopo langsung nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Mustajab insyaallah. Nah, maka kalau tidak dikabulkan di dunia, kelak Allah akan tunai bayarkan itu dengan kenikmatan yang lebih. Jadi kita harus husnudzon, harus berprasangka baik kepada Allah. Allah adalah Maha Adil, pasti akan mengabulkan doa kita. Maka harus kita jejekan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Puasa itu ya, puasa wajib ada berapa, Bu? Puasa Ramadan, puasa nadar. Kalau panjenengan anakku nek jadi dokter mau puasa sehari, ya karena sudah terucap, sudah terbetik di dalam hati kita, ya harus, itu wajib. Kalau kita tidak tunaikan, kita dapat kafarah, kita dapat denda. Maka kita harus menunaikan ibadah ini. Ini puasa wajib. Jadi puasa wajib itu ada dua ya, puasa nadar dan puasa Ramadan. Yang lain adalah puasa sunnah, menjadi amalan. Maka puasa itu punya pintu tersendiri. Allah akan memberikan kepada kita balasan, yaitu surga Ar-Royan ya. Pintu surga Ar-Royan itu bagi orang yang habit, punya kebiasaan berpuasa. Nah, maka ibadah-ibadah sunnah yang lain monggo kita tinjau kembali, yang belum kita tunaikan monggo kita latihan, kita wujudkan agar kita mendapatkan keutamaan menjadi pribadi yang mulia, muslim yang sejati. Kemudian tertib zakat, infak, sedekah. Zakat yang pertama adalah fitrah. Fitrah itu adalah wajib untuk kita keluarkan 2,5%, karena itu adalah menjadi zakat jiwa ya, setiap jiwa. Kemudian kalau zakat mal, kalau sudah sampai nisab, sampai pada 85 gram emas dalam 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5% dari zakat yang kita tunaikan dari harta yang kita lakukan. Kalau punya usaha dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan ini genep 1 tahun dan keuntungannya mencapai 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. Ini dikeluarkan, monggo kita tertib zisnya. Alhamdulillah tadi sudah beredar kotak ajaib, kotak yang akan menolong kita berapapun. Yang jelas adalah ikhlasnya itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Yang ketujuh, ini ngebut mawon nggih. Yang ke-6 gitu. Akhlak. Tertib, adab, sopan santun. Jadi akhlak kita di mana saja itu harus kita jaga, harus kita pelihara dengan baik, sehingga kita akan membersihkan jiwa dan
diri kita agar senantiasa berbuat baik. Akhlak tercela itu sombong, ria, munafik dan lain-lain, ini harus kita tinggalkan dari diri kita, sehingga kita mempunyai karakter akhlakul karimah, akhlak terpuji yang menyelamatkan diri kita dari kejelekan-kejelekan. Yang ketujuh, berpikir positif tadi. Ya, kita harus senantiasa husnudon, berbaik prasangka. Nah, ini harus terus dikembangkan. Ya, kita menghindarkan suudon. Kalau memang ada hal-hal yang meragukan, ya harus kita klarifikasi atau kita tabayun supaya tidak kita punya penasaran yang berlebihan. Yang kedelapan, saya kira berdakwah, berorganisasi dan sebagainya. Nah, berdakwah ini paling enggak kita bisa ajak-ajak ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mari kita mengajak untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kita harus berjamaah, berorganisasi supaya kita punya kekuatan ketika berdakwah. Maka panjenengan